Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tingginya animo masyarakat meminjam uang di pinjol. Ini sangat mengkhawatirkan. Jika terus dibiarkan seperti ini, maka tidak menuntut kemungkinan di kemudian hari, di bulan depan atau tahun depan akan banyak masyarakat yang semakin miskin akibat membiasakan diri meminjam uang di pinjaman online. Seperti kita tahu, nilai outstanding pinjaman setelah lebaran ini mencapai 78,5 triliun rupiah. Nah, dalam hal ini OJK sangat bangga ketika melihat performa dari pinjol-pinjolnya yang mana semakin banyak masyarakat yang berminat untuk meminjam uang di pinjol. Sehingga dengan bangganya OJK menyebut bahwa kenaikan orang yang meminjam uang di pinjol itu semakin tinggi, sangat signifikan. Dan mereka mungkin mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pinjol-pinjol tersebut. Tanpa mereka memikirkan masa depan anak bangsa, masa depan masyarakat Indonesia yang di kemudian hari bisa saja ada yang sampai terjadi korban lagi mengakhiri hidup. Seperti kita tahu sebelum-sebelumnya akibat terjerat hutang pinjol sampai mengakhiri hidup. Mereka yang ada di luaran sana, yang ada di pedalaman, yang ada di perkampungan tidak akan pernah melihat apa akibat dari meminjam uang di pinjol. Mereka hanya tahu bahwa meminjam uang di pinjol itu sangatlah mudah, sangatlah cepat, dan pencairannya juga sangat luar biasa mudah sekali. Persyaratannya hanya berupa foto KTP, foto selfie dengan KTP, mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri. Seperti itu. Jadi nasabah tersebut tidak memikirkan nanti akibatnya akan seperti apa. Walaupun saya tahu mungkin ada juga yang sudah tahu akibat dari meminjam uang di pinjol, tapi kebanyakan karena ditawarkan kemudahan tersebut mereka tidak mempedulikan semua itu. Nah, pesan saya buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah menggunakan pinjol untuk tetap hati-hati, jangan sampai tergiur dengan iklan-iklan pinjol yang banyak menipu, jangan sampai tertipu dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjol. Karena di balik kemudahan tersebut akan ada bahaya yang bisa saja sewaktu-waktu mengintai dan bisa menghancurkan kehidupan Anda. Ya, tetap waspada, dan buat teman-teman yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, tetap juga kalian harus hati-hati. Karena seiring berjalan waktu, mungkin kalian masih bisa membayar utang pinjol tersebut. Tapi ada saatnya nanti, di saat kalian terus-terusan berusaha meminjam uang di pinjol, lalu karena ketidakmampuan bayar, kalian berusaha untuk maksa bayar, bela-belain ada yang sampai membuat hutang baru untuk membayar hutang yang sebelumnya. Itu sebenarnya langkah dan cara di mana kalian akan terjerumus ke dalam lingkaran hutang pinjol yang tidak akan ada habisnya. Ini yang harus kalian pahami. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa minjol pasti sudah tahu, jadi mereka sudah siap dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko yang akan diterima. Nah, ini yang bahaya ini bagi orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol tidak paham. Ketika mereka harapannya mengambil tenor 30 hari, 60 hari, atau 90 hari dengan pencairan nominal yang sesuai yang muncul di aplikasi, ternyata fakta yang terjadi tidak seperti itu. Mengambil tenor 30 hari tapi periode pembayaran per 7 hari, lalu ngambil tenor 60 hari, 90 hari, tapi 14 hari sejak pencairan dana harus dikembalikan 80%-nya. Jadi kan percuma, kita itu seolah-olah dijebak ya. Makanya buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan pinjol harus paham hal ini. Kalian jangan sampai mau dibodoh-bodohi, mau dijebak-jebak oleh pinjaman online. Tetap waspada, dan jika sudah terlanjur, kalian kuncinya harus kuatkan mental ya. Kuatkan mental, apapun yang terjadi kalian harus siap, karena segala resiko yang akan terjadi ketika kalian menggunakan pinjol itu bisa saja timbul permasalahan yang bisa merenggut nyawa kalian, bisa merenggut harta benda kalian. Karena pinjol juga sebenarnya ada yang sudah memperingatkan bahwa jika meminjam uang di pinjol itu resikonya sangat tinggi, bisa kehilangan harta benda, bisa sampai kehilangan nyawa. Itu fakta ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan semua ini, karena hati-hati dari awal lebih baik
baik daripada kalian selalu mengabaikan semua konsekuensi yang akan kalian hadapi ya. Jadi teman-teman, pemerintah dalam hal ini mungkin di satu sisi bangga karena penyaluran kredit dari pinjol ini sangat lancar, sangat naik signifikan sehingga keuntungan pinjol itu bisa mencapai triliun. Dan pemimpin di negara ini juga tidak bisa menghapus pinjol sampai saat ini. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang membuat pinjol itu sulit dihapuskan. Seperti kalau misalkan menghapus pinjol legal itu kan ada tahap-tahapan dan ada langkah-langkah yang harus memang memenuhi syarat untuk dihapus dan dicabut izinnya. Karena apa? Karena perusahaan pinjol itu setor uang pajak ke negara sangat besar, bisa triliunan. Makanya tidak mungkin perusahaan pinjol dihapus dari negara ini. Nah, kita selaku masyarakat Indonesia yang tidak mau terus-terusan penjajahan digital yang namanya pinjol itu merajalela di negara ini, kita sebagai masyarakat harus ngambil langkah. Jika kita tidak bisa bertindak secara konkret, maka kita bisa mendoakan serentak seluruh Nusantara ini berdoa agar semua perusahaan pinjol ini dihapuskan. Jangan sampai ada lagi penjajahan digital yang namanya pinjaman online dan bisa diganti dengan sistem pinjam meminjam yang lebih bersahabat untuk masyarakat yang memudahkan persyaratannya seperti pinjol, tetapi bunga dan denda itu tidak mencekik seperti pinjaman online. Kita tahu meminjam uang di pinjol, pinjam 1 juta rupiah saja yang dicairkan ke rekening nasabah itu hanya 723.000. Sementara 14 hari sejak pencairan dana harus dikembalikan 1.300.000 rupiah. Itu kan sangat luar biasa menguntungkan bagi si pinjol tapi merugikan bagi nasabahnya. Makanya teman-teman yang saat ini mungkin melihat postingan di media sosial tentang iklan pinjol yang menawarkan kemudahan, tetap hati-hati saja. Jangan mudah Anda menginstal aplikasi tersebut, jangan mudah Anda mengklik dan mengajukan pinjaman di pinjol tersebut karena tidak akan pernah sama dengan yang ditawarkan di iklan. Misalkan di iklan Anda ditawarkan limit 50 juta rupiah, tetapi setelah Anda mengajukan data-data lalu Anda mengklik dan akhirnya Anda diberi limit, yang muncul limit itu tidak mencapai 50 juta rupiah. Paling yang muncul itu antara 2 juta rupiah sampai 3 juta rupiah. Makanya kalian jangan sampai mudah tergiur dengan segala jenis kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online. Pemerintah sampai saat ini hanya memblokir, menghapus pinjol-pinjol ilegal. Itu katanya. Yang diblokir itu apakah memang betul diblokir semuanya, sistemnya diblokir, atau hanya diblokir namanya saja? Kita tidak pernah tahu karena setelah diungkapkan bahwa ada ribuan pinjol ilegal yang dihapus, ternyata masih banyak juga pinjol ilegal yang bermunculan. Nah, apakah yang bermunculan tersebut masih pinjol yang sama tapi ganti nama? Kita juga tidak pernah tahu. Yang jelas, langkah pemerintah kita dukung untuk memberantas pinjol ilegal, dan harapannya pemerintah juga berani untuk menghapus pinjol legal dan digantinya dengan sistem pinjam meminjam yang lebih bermasyarakat, tidak mencekik, tidak menjaga masyarakat, tidak membuat hancur ekonomi masyarakat. Seperti kita tahu, hadirnya pinjaman online bisa berpengaruh dan banyak masyarakat Indonesia yang semakin miskin dan bisa saja miskin lebih cepat, bahkan sampai mati lebih cepat. Itu sudah ada buktinya teman-teman. Jadi hati-hati buat teman-teman yang belum pernah menggunakan pinjol, tetap waspada. Jangan sampai mudah kalian melihat postingan iklan, akhirnya kalian tergiur untuk meminjam uang di pinjol dan akhirnya kalian terjebak karena data-data yang sudah masuk di sistem pinjol itu tidak ada jaminan aman. Bisa saja disalahgunakan, bisa saja data-data kalian itu disebar, dibagi-bagikan ke pinjol-pinjol yang lain. Walaupun kalian hanya meminjam di satu pinjol, tapi saya yakin akan ada banyak tawaran sampah, tawaran promosi dari pinjol lain. Padahal kita itu hanya mengajukan data-data di satu pinjol, tapi kenapa banyak tawaran dari pinjol lain? Nah, itu kita bisa menyimpulkan bahwa pinjol tersebut mungkin saja sudah terkoneksi dengan pinjol yang lain, sehingga ketika ada data nasabah yang masuk langsung berjamaah saling mempromosikan selalu, lalu mengirimkan promosi-promosi sampah ke nomor Anda. Hati-hati, jangan mudah tergiur, jangan mudah tergoda. Itu hanya
hanyalah jebakan agar kalian terjebak dalam lingkaran setan utang pinjol yang tidak akan pernah selesainya. Oke, itu teman-teman pesan dari saya. Kalaupun saat ini kalian yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjol dan tidak mampu bayar, stay galbay saja. Galbaikan semua itu, karena kalau tidak galbay lebih cepat maka kalian akan berpotensi dihancurkan dulu oleh pinjaman online, dan nanti si pinjol semakin kaya raya dan hidup kalian semakin sengsara. Lebih baik gagal bayar di awal sebelum kalian hancur, dan biarlah pinjol yang hancur daripada kalian yang hancur tapi pinjol yang semakin makmur. Oke ya teman-teman, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika menurut kalian video-video yang saya sampaikan ini bermanfaat, tolong dibantu untuk di-share. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang saat ini belum pernah menggunakan pinjol bisa teredukasi dan bisa mendapatkan pencerahan agar jangan sampai terjebak pinjaman online. Oke, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.